Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang peradaban desa wisata. Jadi bagaimana seorang kepala desa membangun peradaban untuk sebuah desa wisata. Sudah hadir Mas Dwi Handoko. Oh iya, kacamata diuculi tadi rada meleset iki macane. Dwi Handoko sugeng ngejang Mas Dwi. Ya, Handoko biasanya, Pak. Oh, Mas ya. Mas Handoko. Oke, Mas Handoko. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam berdesa. Ya. Jadi kalau di TV Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia, karena memang kita menganggap teman-teman bukan sekedar sahabat tapi kerabat, jadi keluarga. Pagi ini kita akan membincangkan tentang peradaban desa wisata atau membincangkan tentang bagaimana membangun sebuah peradaban. Agak berat melalui bahasanya peradaban ini lumayan berat ini, karena Lurah Handoko yang mengajak bicara peradaban, ya saya harus ngikutin aja, walaupun ngomong peradaban ini saya kira masyarakat kita itu beradab apa enggak itu kadang-kadang masih beradab, Pak, beradab. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang sama Mas Handoko, kita akan saksikan dulu satu video dari Serang Culture Festival, kalau nggak salah ya. Kita ikuti tayangannya berikut ini. Gusti ingkang Maha Kuwaos tansah paring pangayoman sarta tuntunan dumateng kita sedaya lumunturing kawujud makmuring para kawula dasih jumbuh kang ginayuh rahayu ingkang tansah tinemu sarta saged kababar jatining nugraha kanthi sesanti Joyo Joyo Wijayanti Nirsambikala.
Kalian luar biasa. Lurahe cah nom ngene iki ya ganteng gawe acara. Ya itu Oke, Pak. luar biasa. Jadi perpaduan antara budaya lokal, apa sajen-sajen, ya, terus kemudian ada apa kayak waroan berarti apa ada ya? Barong. Apa barongan? Barong. Ini apa nek kalau di Blitar jenenge apa kalau Mas? Barong. Barong, layangan, ngejazz, ngeri, gawe, anu juga apa Istana Pasir, ya, yang gampang runtuh ya, Istana Pasir kan? Iya, iya diambil fotonya aja, setelah itu habis lagi Pak. Dan ini kepangan lomba entek kan? Iya. Oke, Mas Handoko, menarik ini. Ceritanya kayak apa ini? Satu kawasan itu memang kawasan wisata yang dimiliki oleh desa, atau mungkin tadinya itu bukan punya desa, kemudian desa mencoba masuk, menginisiasi menjadi bagian pengelola, atau hari ini juga desa hanya dalam tanda petik sebagai teman untuk mengelola atau menyemarakkan, atau kayak apa ini ceritanya, terus sampai ketemu bahasa peradaban desa melalui desa wisata. Karena ini topik yang ditawarkan sama tim redaksi ini hasil konsultasi dengan narasumber, lumayan berat juga bicara peradaban. Mas Handoko silakan. Jadi itu mimpi kita Pak, artinya bahwa mimpi bahwa kami secara sederhana mengasumsikan bahwa peradaban di sini kembalinya sebuah tatanan tradisi, etos kerja desa, ataupun bahwa lingkungan dan ekonomi masyarakat desa ini hanya bisa kembali dengan kita mengembalikan apa-apa yang ada di desa. Jadi potensi alamnya, potensi lingkungannya, potensi budaya dan tradisinya itu bisa dengan kita melestarikan dan kita mengembalikan potensi-potensi tersebut akan menjadi sebuah nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tidak ansik bahwa yang namanya perekonomian atau kita mencari ekonomi sampai di istilahnya bekerja saja, tetapi dari tradisi-tradisi atau kita desa Serang atau desa ini kita bisa mendapatkan rezeki dari potensi yang ada. Misal kita di Pantai Serang ini adalah salah satu potensi kita, karena adalah potensi kita yang hari ini bisa kita create untuk menjadi sebuah istilahnya untuk ekonomi masyarakat yang dulu sebelum saya menjabat sebenarnya sudah ada yang namanya Pantai Serang ini. Dulu puluhan tahun sudah ada, namun saat itu pengelolaannya itu di Pemda. Jadi pengelolaannya di Pemda, hanya ditarik tiket saja, terus eventnya saja cuma hanya larung sesaji aja. Setelah itu tidak ada event-event yang lain yang menarik atau kekinian dalam perjalanan pengelolaannya, dan tahun baru saja. Setelah itu tidak ada daya tarik di wisata kita. Tetapi setelah di tahun 2015, kita saat itu saya menjabat 1 tahun, itu kita mulai menginisiasi bahwa kita punya embrio culture yang dari turun-temurun itu sudah kita lakukan, yaitu selaku masyarakat pesisir, yaitu terkait dengan larung sesaji satu suro. Yang itu memang sudah dilakukan berturun-temurun larung sesaji satu suro. Akhirnya dalam perjalanannya kami menginisiasi yang namanya Serang Culture Festival itu. Jadi mulai 2015 berarti? Dari 2015. Yang walaupun waktu itu
saat 2015 itu status Pantai Serang ini masih dalam pengelolaan pemerintah daerah. Oh, oke. Waktu itu kita artinya dengan itikat bersama di desa dengan karena sudah masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa kita, bahwa saat saya menjadi kepala desa di periode pertama itu masuk di dalam RPJM Des kita. Jadi pengembangan desa wisata, karena potensi wisata kita yang memang wajib untuk kita kembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari RPJM itu tahun 2016 baru kita membuat yang namanya peraturan desa terkait pengembangan desa wisata. Nah, setelah perjalanan itu karena kaitannya dengan status kawasan wisata ini masih tahun itu 2015 itu masih adalah milik Pemda, kita memohon Bupati waktu itu, jadi kita mohon untuk bahwa Pantai Serang ini menjadi bagian pengelolaan atau istilahnya potensi yang bisa kita kelola desa. Yang akhirnya tahun 2018, Juni 2018 baru deal dengan kembali ke desa dengan pola pengelolaan kerjasama, perjanjian kerjasama, pengelolaan kerjasama dengan Pemda, Perhutani, dan desa dengan model bagi hasil sampai hari ini. Tanggung jawabnya desa apa Mas? Tanggung jawabnya desa di pengelolaan pelaksana di destinasi, Pak. Jadi dengan komposisi setelah dari bagi hasil itu dari nilai tiketing masuk, dari tiketing masuk wisata Pantai Serang itu setelah dipotong asuransi sama pajak korporasi baru dibagi 25% ke Pemda, 25% ke Perhutani, 50% ke desa. Dengan desa mempunyai tanggungan atau mempunyai kewajiban untuk seluruh operasional dan biaya wajib di wisata ini adalah menjadi tanggung jawab desa. Artinya desa hampir penuh bertanggung jawab untuk menghidupkan objek wisata itu. Betul. Dengan terus dari desa melimpahkan ke BUMDes. Ke BUMDes, karena secara perdes seluruh usaha pariwisata yang ada di desa itu harus istilahnya di pengelolaannya adalah BUMDes. Jadi, BUMDes sendiri punya berapa unit usaha? Untuk BUMDes kita hari ini punya 4 unit. Tiap-tiap unit punya manajernya sendiri atau? Ya, ada manajernya sendiri. Jadi yang pariwisata ada air bersih, air minum desa. Terus ada pasar desa yang walaupun tidak begitu ya kecil, karena pasar desa hari ini kita belum mampu untuk mengembalikan pasar desa karena mungkin ya karena sudah ke Sabdo pasar hilang kumandangi hari ini, Pak. Hari ini, tapi itu tetap kita kelola. Musik kan kumandangnya kan metu terus. Iya, makanya. Jadi pasar malam ketemunya kan. Terus dengan 4 unit usaha itu investasi desa ke BUMDes sudah berapa besar? Bisnisnya kita yang di pariwisata ini malah di pariwisata ini kita secara bertahap dari dana desa ini malah masih kecil, Pak. Jadi kecil gitu, terutama miliar atau enggak sampai kita secara bertahap enggak sampai 100 juta saja bahaya iki KDC iki. KDC pinter banget berarti bisnisnya gede tapi investasinya cilik bahaya ini. Kecil lah, memang harus begitu. Kan nilai ekonomi gitu, Pak. Modal sedikit harus menghasilkan besar. Raiso kono lah. Oke, sekarang kita balik ke peradaban dengan desa wisata. Walaupun tadi ada beberapa unit bisnis dari BUMDes ya. Tapi peradaban desa wisata yang menjadi tantangannya adalah sebenarnya orang datang di objek wisata itu kan satu
ada experience, ada pengalaman yang dia tidak bisa dapatkan di tempat lain. Itu kemudian dia juga bisa melihat sesuatu atau kemudian membeli sesuatu, kemudian menghabiskan waktunya di situ dan menghabiskan duitnya di situ kan gitu. Nah, yang dengan Desa Serang ini yang kemudian Pantai Serang ini yang jadi konsennya manajer dari BUMDes yang pasti mendapat arahan dari Sing Bau Rekso kan KDC kan. Karena kadang-kadang ngobrolin BUMDes aku sering ketemunya sama kadesnya bukan manajer BUMDes ya kan gitu. Karena kades yang lebih punya ini ya, lebih punya inisiasinya untuk kemudian lagi kok malah hilang Mas, putus. Halo Mas Handoko. Jadi yang menarik dari BUMDes, kadang kita berdiskusi BUMDes itu inisiasi atau konsep yang lebih yang memang akhirnya bisa dijalankan memang punyanya ide-idenya Pak Kadesnya yang kemudian teman manajer ini yang kemudian mencoba menerjemahkan. Aku masih nunggu ke koneksi lagi Mas Handoko. Redaksi tolong dibantu mengkoneksikan lagi ke Mas Handoko karena koneksinya terputus ini kayaknya. Aja coba terus ke pedot kabel. Kita saksikan dulu video lagi untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Pantai Serang. Gusti ingkang Maha Kuwaos tansah paring pangayoman sarta tuntunan dumateng kita sedaya lumunturing kawujud makmuring para kawula dasih jumbuh kang ginayuh rahayu ingkang tansah tinemu sarta saged kababar jatining nugraha kanthi sesanti Joyo Joyo Wijayanti Nirsambikala.
Oke, Mas Handono, mic-nya di mute, Ya. unmute. Oke, ya udah. Halo. Sudah. Ya, halo. Oke, Ya. ya. Jadi tadi sempat terputus, sorry. Jadi yang menarik menurut saya adalah ketika ngobrolin tentang Badan Usaha Milik Desa, memang lokal leadernya ini lebih banyak ke teman-teman kepala desa. Artinya lurah lebih punya peran lah sebagai motor ya, atau lokal leadernya. Yang kemudian adalah komisaris. Secara ex officio kan komisaris. Ya, secara ex officio-nya komisaris, jadi kadang-kadang direkturnya dari rakyat juga gitu kan. Ya wajib. Oke, jadi gini, adalah pelaksana dari program kerjanya komisaris. Oke, jadi mungkin sekarang lebih ke ada ketika kita kemudian bicara ke wisata tadi, kemudian akan kita angkat wisatanya. Sekarang dengan kondisi COVID hari ini, suka tidak suka banyak hal yang kemudian harus ada terobosan-terobosan dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat dari video itu kan yang diandalkan kan memang crowd-nya atau kerumunannya. Orang berkerumun karena pengen nonton jazz festivalnya, kemudian orang berkerumun karena memang pengen lihat ritualnya, orang berkerumun pengen lihat patung-patung pasirnya, orang berkerumun karena pengen bermain layang-layang dan seterusnya gitu kan. Nah, kondisi COVID suka tidak suka kan ini pasti akan terganggu. Nah, kita tidak akan mendiskusikan COVID karena saya kurang tertarik bicara tentang COVID ini. Lebih dalam konteks bagaimana kemudian mencari celah atau mencari cara tentang bagaimana secara ekonomi itu tetap bisa berjalan, tetapi kemudian kembali ke desa wisata, kembali ke peradaban. Sebenarnya tahapan proses untuk kemudian memberikan pemahaman atau edukasi ke warganya bahwa kita ini mengembangkan desa wisata, maka sikap kita, perilaku kita dan seterusnya itu memang harus membuat nyaman tamu-tamu yang datang kan gitu. Jangan sampai cari parkiran aja ketemu sama orang yang sangar-sangar gitu kan, atau mungkin jalan-jalan mungkin anak-anak mudanya nongkrong sambil melototin yang cantik-cantik itu kan risih juga untuk kemudian orang pada datang. Contohnya seperti itu, atau mungkin tempat-tempat orang yang melakukan perjalanan atau lintasan di situ mungkin numpang bertanya atau kurang ramah dan seterusnya. Itu kan bagian yang suka tidak suka memang harus di-prepare. Apa yang sudah dilakukan Mas Lurah ini? Atau kesulitannya seperti apa untuk memulai itu? Jadi awal-awal memang wisata kita sebenarnya kita akui sebenarnya sudah lama Pak. Cuma nantinya ramenya ini dulu, jadi ramenya dulu itu saatnya event-event tahun baru atau larung saji waktu itu. Ataupun hari liburan, itu pun istilahnya pada sebelum 2014 karena belum juga ada sinkronisasi program pengembangan pariwisata oleh Pemda, jalan menuju dari kota ke desa wisata Serang, ke Pantai Serang ini pun juga waktu itu sangatlah sulit. Jadi 40 kilo dari kota kabupaten dengan jalan yang naik turun dan berlubang saat itu 5 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya kita membuktikan bahwa semenjak saya menjabat dengan visi misi saya yang utama memang potensi yang paling cepat atau potensi yang bisa segera untuk bisa kita kelola dan itu bisa berdampak real kepada ekonomi masyarakat, yaitu pariwisata atau pengembangan desa wisata. Tentu di awal-awal adalah satu kemuskilan ya, istilahnya orang masyarakat pun dengan mimpi itu, tapi dalam perjalanannya karena saat saya mencalonkan diri menjadi kepala desa di periode pertama, visi misi yang memang saya gaungkan adalah
potensi pariwisata yang harus istilahnya itu kita kelola. Desa dan masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata tersebut. Akhirnya kita menetapkan di RPJM desa kita melalui musyawarah desa bahwa RPJM desa saya yang periode pertama itu nilai prioritas kita, istilahnya program prioritas kita yang selain memang belanja wajib, ini inovasi kita adalah di pariwisata, dan dalam perjalanannya kita memang yang paling extra ordinary, jadi paling ekstra untuk apa ya istilahnya menguatkan kapasitas masyarakat bahwa selaku kita sebagai desa wisata ini harus satu, yaitu terkait dengan menciptakan sabta pesona, terkait dengan kenyamanan, kebersihan, keindahan, keramah tamahan, terus nantinya ketertiban di situ harus ada, bahwa istilahnya kenangan dan lain sebagainya, yang itu tentu istilahnya harus menjadi prioritas pertama di saat kami sebelum launching terkait dengan desa wisata tahun 2015. Akhirnya dalam perjalanan itu kami di 2016 menyusun bersama BPD juga melalui musyawarah desa, kita menyusun yang namanya Perdes tentang pengembangan desa wisata, di mana bahwa di Perdes itu secara detail kita susun di situ akan menjadi sebuah rule di desa, dan kita selalu sampaikan, kita selalu sosialisasikan bahwa kita ini adalah desa wisata sampai tahun saat kita di 2015 mulai ini kita bisa membuktikan bahwa saat saya di periode pertama di tahun 2015 ini, saat itu ada sebuah saresen desa yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, yang mana bersama dengan beberapa dari Kementerian Desa kalau tidak salah waktu itu kami diundang salah satu menjadi 10 finalis dari inovasi desa tingkat Jawa Timur. Jadi 1 tahun saya mengembangkan desa wisata itu, kami dari desa ini diundang oleh Universitas Brawijaya untuk mengikuti yang namanya kompetisi desa inovasi se-Jawa Timur, dan tanpa disangka dan tanpa dinyana dan tanpa kita ada target sama sekali, karena saya masih menjadi kepala desa 2 tahun dan pengalaman belum ada sama sekali. Cuma kita meng-create, ini loh kita punya perencanaan inovasi yang kita inisiasi dari desa, kita punya RPJM desa, kita punya Perdes, kita punya hal-hal yang sudah kita lakukan untuk pengembangan itu. Akhirnya saat itu tahun 2015 kita mendapatkan juara 1 lomba desa inovasi tingkat Jawa Timur. Dan secara berurutan saat Pemda mengadakan lomba juga terkait dengan perencanaan desa wisata, kami secara sederhana waktu itu saat saya 2 tahun menjabat itu kami menyusun yang namanya master plan secara sederhana. Jadi master plan itulah yang menjadi kitab kita di dalam menjalankan step by step dalam perjalanannya untuk mengembangkan desa wisata. Dari situ terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan desa wisata, terkait dengan terutama karena ikon utama kita adalah wisata Pantai Serang, karena kita sudah di 2015 ini kita belum punya status pengelolaan kawasan wisata Pantai Serang, yang dari awalnya, dari awalnya Pantai Serang ini ramainya itu tadi hanya di Suro sama hari libur, itu pun tidak begitu signifikan, ataupun tahun baru kalau ada dangdut. Akhirnya setelah kita create sejak tahun 2015 kita mengadakan yang namanya Serang Culture Festival. Awalnya juga masyarakat juga tidak yakin seperti ini seperti apa, kok istilahnya bisa mendatangkan
pengunjung, terus istilahnya kita bisa berjualan mendapatkan hasil apa tidak. Awalnya di 2015 ini belum dengan kita masif, jadi bahwa peluang orang berkunjung setiap minggu itu akan istilahnya berdampak terhadap ekonomi. Akhirnya kita mau akan ada event yang ini nanti di Wisata Pantai Serang akan mendatangkan kunjungan yang mungkin ratusan sampai ribuan orang waktu itu. Akhirnya setelah itu yang awalnya di 2014, 2013 sebelum itu masyarakat tidak ada yang berdagang di Wisata Pantai Serang. Jadi karena tidak setiap saat ada kunjungan, akhirnya sejak itu hampir masyarakat menangkap peluang itu. Tetapi dengan satu kewajiban bahwa karena adalah kita tempat wisata yang siap untuk berdagang situ harus menyadari bahwa harus menciptakan sabta pesona. Artinya kita harus ramah terhadap wisatawan, terus kita harus menjaga kebersihan di tempat itu, kita harus menjaga ketertiban, kita harus menjaga keindahan. Itu awal-awal yang kita bangun. Jadi kita pacu dulu sebenarnya dengan penghasilan dulu malah, Pak. Jadi saat artinya kita karena mereka bisa beraktivitas ekonomi, ya, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan, maka kemudian jadi gampang dikandani ya. Iya. Kalau istilah kamu ingin dapat teorinya lebih pada teori karena kamu mendapatkan penghidupan di situ ya kamu harus manut, kalau enggak ya berarti kamu harus ya itu Pak. Ya itu. Kalau itu makanya itu salah satu politik perut ya. Politik perut ya. Ya, peradaban itu tadi, Pak. Akhirnya menjadi peradaban. Sekarang sudah berapa? Aku kalau dari lihat gambar tadi kan berarti kan satu yang aku cermati ombak tinggi. Yang kedua pasir oke lah, bersih lah. Itu kan di sepanjang lah. Kemudian yang ada cemarannya, Pak. Di situ ada hutan kan gitu. Artinya ada hutan, ada pantai, ada laut dengan ombak yang tinggi. Artinya dari situ aku melihat oke lah, ini menarik sekali ketika festival layang-layang pasti karena memang bukan tempat untuk berenang kan, pantai dengan ombak tinggi kan gitu. Kemudian jazznya juga keren itu. Nah, kemudian di lingkungan itu berapa banyak masyarakat terlibat, Mas, untuk kemudian berjualan atau mungkin ada jasa rental sepeda atau rental apa dan seterusnya. Kegiatan bisnis apa? 150-an, Pak. 150-an dari mulai kuliner, ya warung kuliner, terus ATV. ATV kita ada 35 ATV. Berarti ATV punya masyarakat. Masyarakat. Artinya masyarakat kemudian tinggal berbagi dengan pihak pengelola. Oh, enggak. Jadi murni itu pure kita masyarakat. Jadi kita malah nantinya menguatkan masyarakat dari pengelola hanya mengambil tiketing hari ini, Pak. Dari desa. Berarti di ATV-nya tidak ada income untuk pengelola? Tidak. Jadi termasuk warung-warung itu juga tidak dikutip. Warung-warung hanya biaya kebersihan saja, sementara. ATV ada biaya kebersihan. Ya, biaya kebersihan itu yang dikelola oleh paguyuban atau kita bentuk yang namanya kelompok kerja. Jadi kelompok kerja di situ yang di bawah naungan yang namanya Pok Darwis sama Bumdes. Terus di situ juga ada usaha lain yang seperti selain kuliner itu parkir. Jadi penitipan sepeda motor. Ya, penitipan sepeda motor itu juga kita serahkan ke masyarakat. Bisnis masyarakat atau bisnis kelompok masyarakat? Mungkin Karang Taruna atau apa? Masyarakat. Terus yang mobil itu kita serahkan untuk kelompok masyarakat. Jadi ada Pok Darwis, ada kelompok karena kita ada di pesisir itu ada namanya kelompok nelayan dari Pok Maswas, ada Alendia karena ada hutannya, lembaga masyarakat hutan ada di situ.
terus ada dari istilah paguyuban yang di Karang lingkungan Taruna setempat. orang ini, Mas. Ya, Karang Taruna ada nggak Karang Taruna? Ini Karang jangan-jangan Taruna masuk di dalam kerjanya tidak namanya di Podarwis itu, Pak. Oh, Karang Taruna di Kelembagaan Podarwis. Ya. Tidak dibikin. Jadi Karang tidak Taruna ini dibikin kalau di kita, Nah, Karang Taruna ini kalau di kita itu biasanya tempat pendadaran, Pak. maksudnya? Jadi setelah dia Karang Taruna dia bisa berjalan, artinya dia Karang Taruna memang betul-betul dia mampu istilahnya. Itu baru kita pasrai untuk ke Podarwis. Jadi kita setiap 2 tahun sekali. Artinya tidak kemudian memberikan bagian bisnis tertentu ke Karang Taruna untuk sumber pendapatan Karang Taruna. Belum. Podarwis, Pak, namanya. Oh, Jadi maksudnya Podarwis. ya anak-anak Karang Taruna ini istilahnya masuk di Podarwis rata-rata. Rata masuk di Podarwis, juga ada istilahnya kita beri kesempatan untuk berusaha di Pantai Serang, juga kita fasilitasi untuk ini yang baru, yang ini belum kita launching, ada surf lesson, jadi pelatihan surfing. Ini anak-anak Karang Taruna juga. Ya. Karena memang pantai dengan ombak tinggi pasti itu jadi salah satu yang menarik. Ya. Terus juga dari Karang Taruna ini juga mereka sebagian menjadi operator di beberapa wahana kita. Jadi kita juga ada wahana di Pantai Serang ini, selain yang ATV punya masyarakat, yang punya BUMDes ini, wahana namanya Cemara Edugam itu untuk camping ground, untuk area outbound, ada untuk playground di situ. Oh, itu yang dikelola secara khusus oleh BUMDes. Ya, secara BUMDes. Itu wahananya yang ada di situ. Terus juga sebagian juga masuk di selain di portal pintu masuk, penjaga pintu masuk, juga masuk di istilahnya penjaga pantainya. Jadi kita punya pos pantau untuk penjaga pantai ini, ada juga dari Karang Taruna yang aktif, karena kami penjaga pantai tanggung jawabnya BUMDes berarti untuk galeri dan seterusnya. Ya, mulai kita ada hari ini 4 dan 6 10. 10 ini yang penjaga pantai 6, yang di portal atau tiketing itu 4, yang di wahana ini 3. Jadi ada wahana area camping ground, ada juga kita ada kolaborasi dengan kelompok pelestari penyu ini dengan BUMDes. Jadi kita yang membangunkan tempat penangkarannya, tetapi yang melaksanakan ini istilahnya dari kelompok masyarakat pelestari penyu. Itu terkait dengan pelestarian lingkungan tadi. Oke. Balik ke tadi bicara tentang bagaimana membangun peradaban, artinya kan kemudian yang menjadi penting, yang menjadi menarik adalah masyarakat ini siap sebagai destinasi wisata, kan gitu, Mas. Ya. Nah, yang sampean lakukan kepada masyarakat itu boleh diberikan gambaran, karena kan tantangan terbesarnya menurut saya adalah tentang bagaimana kesiapan masyarakat menerima tamu-tamu ketika kita akan masuk di dunia wisata ya. Nah, ini yang mungkin bisa dibagikan di pagi ini ke teman-teman yang mungkin sedang ingin memulai bisnis wisata di desa dan seterusnya, mungkin bisa sharing. Ya, pertama tentu ya dengan apa Pak ya, kalau kita merubah mindset dari masyarakat ini yang awalnya seorang pemimpin ini hanya memerintah, seorang pemimpin ini hanya istilahnya tahu bersih. Saya mengawali jujur, jadi sampai membuat kesadaran masyarakat untuk bersih-bersih, membuat kesadaran masyarakat untuk ramah, membuat kesadaran masyarakat bahwa ini kita tempat wisata. Saat istilahnya di titik destinasi itu ada kotoran atau bahwa kurang bersih, saat itu, jadi saat awal-awal itu ya saya kerjakan sendiri. Jadi ya tabu juga, ya
saya sapu sendiri, ini warung ini kok nggak terus tempat ini kok ya saya bersihkan sendiri, ayo sama-sama. Jadi awal-awal di situ seperti itu. Terus juga membangun kesadaran keramahan juga seperti itu. Saat tamu mungkin kawan-kawan belum kita beri contoh. Dan juga secara masif kita disosialisasi ataupun di saat musyawarah di lingkungan sampai istilahnya musyawarah di desa selalu kita gaungkan. Kita ini menyongsong desa wisata dan kita sudah ada kepercayaan pernah juara 1 tingkat provinsi, yaitu yang bekal saya di 2015 ini kita punya kebanggaan dua kejuaraan yang itu harus kita bisa lakukan setelah juara ini. Untuk apa kalau kita tidak istilahnya membangun dalam tanda kutip peradaban desa terkait dengan untuk merubah mindset, merubah perilaku tentang kebersihan, tentang hal-hal terkait dengan sabta pesona untuk satu syarat dasar dari pengembangan pariwisata. Jadi awal-awal ya itu tadi Pak, kita memberikan pengajaran dan edukasi kepada masyarakat. Saya turun langsung setiap saat. Jadi setiap saat 24 jam. Jadi hal-hal yang mungkin tabu awalnya saat kita ada event, ada hal-hal yang kurang pas dan sebagainya, semuanya bisa kita sama-sama kita lakukan bersama pemuda, bersama Kodarwis, Karang Taruna dan lain sebagainya. Saya selalu di depan. Jadi seperti ini dulu. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan Mas Lurah Handoko. Kita ingin tahu nih lokasi objek wisata dengan perkampungan Bau, apakah di situ juga ada model-model homestay atau memang menyiapkan untuk camping ground saja dan seterusnya. Kita akan obrolkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa bicara desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di bincang-bincang kita Kepoin Desa. Kepoin Desa selain tayang di satelit, kita di satelit Merah Putih Telkom, kita di Nusantara 1 PSN, kita juga tayang live di YouTube dan juga bisa disaksikan di aplikasi Genflix dan Kuku. Aplikasi Android, iOS ada bisa disaksikan di sana. Dokumentasi dari talkshow kita, beberapa talkshow kita, salah satunya Kepoin Desa, juga bisa didengarkan di Spotify. Jadi cukup cari TV Desa, dokumentasi obrolan kita ada di podcast juga. Jadi ini akan menjadi tersebar luas inspirasi-inspirasi membangun desanya, inspirasi-inspirasi tokoh-tokoh lokal desa, lokal leader desa yang kemudian berani membuat terobosan-terobosan, melontarkan gagasan, dan yang menjadi penting adalah tidak sekedar melontarkan gagasan tetapi juga mengeksekusi gagasan itu. Salah satunya yang sudah hadir Mas Lurah Handoko dari Blitar, ini luar biasa. Kecerdikannya untuk tidak banyak keluar duit dana desa, tapi wisata desanya bisa berjalan. Ini bisa jadi contoh inspirasi untuk teman-teman Kades yang cerdik. Saya tidak mengatakan pelit ya, tapi yang cerdik. Jadi bagaimana duitnya ke bisnis desa itu nggak gede, tapi menghasilkan
pendapatan ke desa, dan BUMDes memang tidak harus hanya berorientasi pada bagaimana besarnya pendapatan asli desa, tetapi ada orientasi lain sama seperti BUMN dan BUMD bahwa menggerakkan ekonomi masyarakat itu juga menjadi bagian, tetapi pasti tidak boleh merugi karena badan usaha milik desa. Artinya di situ ada usahanya, bukan kemudian badan membuang duit desa kan gitu. Jadi ini kembali ke desa wisata, Mas. Dengan posisi seperti itu saya membayangkan kayaknya lokasi wisatanya agak jauh ya dari perkampungan ya. Karena kalau melihat ombak tinggi pasti mungkin bukan pilihan untuk kemudian menjadi nelayan karena perjuangannya pasti sangat luar biasa gitu kan. Kemudian kalau dilihat di situ ada pinus-pinus atau ada hutan mungkin ya itu memang agak di pinggiran desa dan seterusnya. Nah, mencapai lokasi itu apakah memang ada perkampungan dekat situ atau kemudian untuk ke situ memang secara spesifik atau orang memang secara khusus akan datang ke situ atau gimana? Ya, kebetulan untuk geografis pantai kita ini dari desa sangat dekat dan di kawasan wisata Pantai Serang ini satu lingkungan, Pak. Oh gitu. Jadi ini kawasan hutan tetapi berdekatan dengan perkampungan. Tanah pemajekan kita. Jadi sangat dekat. Oh. Jadi aktivitas dari desa ke tempat wisata ini ya aktivitas keseharian. Ada nelayannya juga sekitar 50-an kakak yang walaupun nelayan ini nelayan yang paling berani karena ya, untuk masuknya ini taruhan nyawa, untuk keluarnya ini taruhan nyawa. Iya betul. Dengan lihat ombaknya yang tinggi itu nelayan-nelayan hebat aja itu yang berani masuk ke situ. Hebat. Jadi nyawanya double semua, Pak. Nyawanya double. Tapi ide surfing luar biasa ya. Berarti itu baru artinya memang belum memang sudah ada yang memulai, ada wisatawan yang datang ke situ hanya untuk surfing atau memang kemudian Mas Lurah ini memulai untuk kemudian coba deh anak-anak muda ada olahraga itu. Awalnya sebenarnya dulu ada beberapa profesional yang datang ke sini juga pernah ada turis asing mencoba ke sini sampai beberapa hari. Terus kebetulan anak-anak ini juga tertarik. Akhirnya dari perkenalan mereka, ayolah coba istilahnya bisa belajar istilahnya surfing yang walaupun mungkin tidak sampai profesional, minimal target kita dari Anda belajar surfing ini minimal ada dari nilai dari jenengan bisa hobi, juga ada nilai yang akan Anda dapat seperti jasa, artinya mungkin ada nanti lesson, surfing lesson, pembelajaran seperti itu. Akhirnya dari salah satu pemuda kita itu pernah ke Bali juga, jadi 1 tahun di sana, dia pulang berapa kurun waktu akhir-akhir awal-awal 2020 ini akhirnya kita modali untuk papan surfing. Jadi ini saat-saat ini masih kita persiapan mau launching untuk surfing lesson. Ini anak-anak kita. Jangan-jangan Mas Lurah udah membayangkan akan ada festival surfing atau tingkat nasional internasional dibikin di situ. Ngeri juga. Iya. Iya, arahnya nanti ke sana, cuma secara bertahap, Pak. Secara bertahap ya. Artinya kan dengan dunia sosial media yang sekarang sudah luar biasa, digital sudah luar biasa, ketika teman-teman bisa membagi informasi bahwa ini loh tempatnya asik dan seterusnya, kan akan banyak mengundang teman-teman untuk menjajal menaklukkan ombaknya di Serang kan gitu. Taklukan Serang gitu kan. Ya cuma yang paling di kita ini untuk fun-fun, Pak. Jadi ombaknya kan tidak stabil kayak yang di tempat-tempat lain seperti Plengkung di Banyuwangi.
itu lebih ada dahsyat lagi ya di Pacitan itu ada. Cuma di kita ini memang 1 kilo itu ternyata juga mempengaruhi gelombangnya, jadi runtutan gelombang ini. Cuma saat-saat tertentu juga memang bagus. Jadi tidak setiap saat bisa untuk surfing. Artinya kan ada ketika tadi nih ada kelompok nelayan yang berani masuk dan seterusnya karena dia sudah mengenali nih di hari-hari apa dan mungkin di tanggal-tanggal berapa maka akan ada ombak kayak gini dan seterusnya, termasuk surfing juga pada akhirnya akan bisa mengenali, oh kalau kamu mau main ke sini tuh yang pasnya adalah tanggal ini sampai tanggal ini dan seterusnya. Kalau saya melihat bahwa ini memang kembali ke salah satu yang pernah disampaikan teman pas kita ada ketemuan dengan salah satu wakil bupati, dia mengatakan bahwa yang menjadi penting untuk membangun desa, membangun daerah itu adalah bagaimana ketika teman-teman tokoh di desa atau kemudian aparatur desa atau aparatur pemerintah daerah itu menemukan potensi di daerahnya masing-masing atau menemukan desanya masing-masing. Nah ini yang mungkin menjadi catatan penting untuk kita bareng mungkin Mas Lurah. Artinya menemukan potensi itu menjadi sangat penting ketika taruh kata nih satu contoh ketika kita kemarin sempat main ke Puntuk Setumbu umpamanya, saya ada kenal salah satu tour guide di sana Mbak si Cemplon itu, dia sampaikan bahwa kalau di sini itu kalau mau lihat posisi bagus itu di jam berapa. Kalau matahari terbit itu kalau bulan ini itu ada di titik itu. Kalau bulan ini nanti geser di titik ini. Ini artinya ya dia yang paling paham tempat itu sehingga inilah yang kemudian bisa jualan. Kan gitu. Pada saat sunrise-nya itu kalau kamu mau lihat itu di sebelah mana itu tergantung hari, tergantung tanggal bulannya kan gitu. Sama seperti surfing, mungkin ketika nanti sudah ketemu, oh berarti tanggal ini bulan pada bulan ini itu posisi ombak yang paling bagus buat main, sehingga pada tanggal-tanggal yang itu itu kemudian jadi tantangan untuk teman-teman pada datang. Kan kita kira-kira gitu, benar ya Mas Lurah ya? Ya betul, seperti itu juga. Hari ini yang lagi tren di kita ini sunset. Jadi sunset matahari terbenam kita di Blitar dan sekitarnya paling istimewa karena saat-saat bulan Oktober, November, Desember ini tepat tadi kayak di sebagian video tadi itu di bulan Oktober, November, Desember ini seperti di Sanur Bali. Jadi tepat dia tenggelam di pantai, di tengah pantai. Ini kita hampir 2 tahun ini sudah menjadi hit di media sosial dan wisatawan. Jadi setiap weekend atau malam Sabtu sore ataupun Minggu sore itu pasti hampir 30%-an wisatawan ini malah datangnya sore-sore ingin melihat sunset. Artinya bahwa momen-momen seperti itu juga menjadi daya tarik tersendiri buat wisatawan yang tidak perlu jauh-jauh ke sunset, lihat ke Bali, di Serang ada Pantai Serang, Balitar. Wah gitu. Itu kan itu salah satu bagian yang menarik. Mas Lurah, di lokasi itu sinyal untuk internetnya bagus? Untuk internetnya Telkomsel sama Indosat agak jelek Pak. Yang bagus? Agak buruk. Ini Pak, yang menjadi kendala hari ini ya agak buruk. Tapi akhirnya kita terus sekarang beberapa warung ada WiFi. Aku sempat kepikiran gini sebenarnya salah satu yang yang menjadi daya tarik alam kita kan sunrise sama sunset. Artinya matahari terbit sama matahari tenggelam itu kan sesuatu yang tidak akan pernah sama, artinya warnanya nggak akan pernah sama dan seterusnya kan gitu. Nah, pernah kebayang satu saat kalau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang punya titik-titik pemandangan yang bagus untuk sunrise maupun sunset, itu kemudian di titik itu dipasang kamera gitu kan, kemudian kita pasang fasilitas untuk akses internet.
Sehingga mungkin TV Desa akan menampilkan sunset di Blitar tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi setiap jam matahari tenggelam itu kemudian cukup mantengin nonton TV Desa bisa, oh ini kita serasa lagi ada di Serang Blitar kan gitu. Mungkin hari besok kita melihat matahari tenggelam dari Sanur, hari besok lagi matahari terbit dari Puncak Sumbing, matahari terbit dari mana. Saya sempat membayangkan mungkin akan menjadi satu daya tarik tersendiri untuk kemudian menyaksikan TV Desa dan kemudian pengen datang ke lokasi, karena sempat ada yang kemudian menyampaikan pemikiran bahwa Mas kalau sudah nonton di virtual kan jadi nggak datang ke tempat. Saya malah berpikirnya terbalik. Mestinya bukan seperti itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan adalah karena sudah melihat di videonya, di virtualnya, maka kemudian terpikir untuk datang langsung karena sensasinya beda. Sama-sama dapat angin, kalau dari rumah nonton TV itu anginnya cuma kipas angin atau AC kan gitu. Tapi kalau di lokasi itu merasakan petir kan gitu dan seterusnya. Ini sensasinya itu beda. Nah ini yang sempat kita ini mungkin kapan waktu kita bisa tektokan lebih lanjut kalau untuk ide yang ini, karena kita butuh ketemu teman-teman Kades yang bisa diajak berpikir untuk agak beda lah ya. Artinya kalau yang biasa-biasa saja ya banyak kan gitu. Tapi kalau yang diajak untuk sesuatu yang lain itu kan nggak gampang juga orang untuk diajak ke sana. Kira-kira kayak gitu. Mas Lurah, tanpa terasa kita tinggal waktu 2 menit. Aku di samping tadi yang sudah kita obrolin, semoga yang belum cukup Pak ya. Nah, silakan closing statement 2 menit terakhir kita ini orang kerasa 1 jam itu kalau udah ketemu sama teman-teman yang luar biasa gini nggak kerasa. Silakan Mas Lurah. Ya, terima kasih untuk Bapak. Saya manggilnya Bapak nopo? Mas wae, aku kok ketok tua banget. Oh iya, Mas Suryo. Dari TV Desa, terima kasih atas silaturahminya dan bincang-bincang yang ngopi, jadi ngobrol pintar untuk membangun dan menuju sebuah perubahan dan kemajuan desa di Indonesia. Tentunya kami sepakat dan mudah-mudahan melalui TV Desa ini semakin banyak kita termotivasi untuk bahwa desa ini harus berjaya. Desa ini adalah sebuah kekuatan ekonomi yang katanya Iwan Fals, desa ini adalah menjadi kekuatan ekonomi dan tentunya dari desa akan membawa sebuah perubahan dan kemajuan untuk Indonesia. Salam dari kami dari Desa Serang, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Salam dari desa untuk negeri. Terima kasih, matur nuwun sekali Mas Lurah Handoko, luar biasa. Luar biasa obrolan pagi ini, satu inspirasi, satu pembelajaran. Kita pengen setiap acara Kepoin Desa minimalnya kita mendapatkan informasi, setidaknya kemudian kita juga bisa mendapatkan inspirasi, dan kalau memang memungkinkan lebih lanjut maka kita dapat membangun interaksi bisnis, membangun peluang-peluang kerjasama ke depan dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Memuliakan desa Indonesia artinya kita mengharusutamakan desa-desa di Indonesia menjadi sesuatu yang dipertamakan, diutamakan, dimuliakan. Oke, sampai di sini Kepoin Desa hari ini. Kita akan ketemu di Kepoin Desa tiap pagi pukul 8 sampai pukul 9. Sempatkan waktu untuk bisa mengikuti acara Kepoin Desa, bisa melalui channel-channel satelit kita maupun menggunakan aplikasi di Android maupun iOS, ada di Genflix dan juga di Google. Kalau kebetulan akses internet bagus menggunakan layanan YouTube, kita live juga di YouTube. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa.